Kamu bisa ngotak-ngatik panel listrik rumah sakit. Emang kamu kerja di bagian apa? Saya kerja di bagian teknisi rumah sakit. Itu emang udah keahlian saya. Pak, bagaimana caranya Pak Pras bisa nemuin orang ini? Sangat mudah bagi saya untuk menemukan pelakunya, Mas Romeo. Karena dari awal, saya sudah curiga, Mas. Kalau kebakaran rumah sakit Yudhistira, itu bukanlah kebakaran biasa. Dan saya sangat yakin, ini semua adalah ulah orang dalam. Setelah saya cek data-data mantan pegawai rumah sakit Yudhistira, dari situ saya curiga. Dengan rekam jejaknya Iwan. Masa iya Bapak lah bisa langsung curiga sama dia? Apa ada petunjuk lain? Saya belum selesai berbicara. Kebetulan, Mas, saya menemukan saksi. Yang tak lain itu adalah teman Iwan sendiri. Teman Iwan itu bercerita kalau Iwan sedang mabuk. Dia selalu menceritakan kalau dialah yang telah membakar rumah sakit Yudhistira, Mas. Segampang itu ya bisa nemuin pelakunya, Pak. Lo ngerasa nggak kalau Iwan sama Pak Pras itu mereka tuh kayaknya mengada-ngada deh. Maaf, saya nggak sengaja kok. Saya yang salah, Pak. Saya minta maaf. Saya juga minta maaf. Jadi note saya kemana ya? Berarti ada yang sengaja ngambil note saya terus menukurkan dengan note sini. Yaudah gini, kita kan udah cari di dalam ruangan. Gimana kalau kita cari di luar ruangan? Siapa tahu memang ada orang yang sengaja yang sudah mengambil notes kamu. Ayo, Pak. Kita langsung ke ruangan CCTV aja untuk pastiin Pak semuanya. Rangga, Oh ya, selamat pagi Pak Rangga, Mbak Yasmin. ya pagi. Saya dari tadi nyariin Bapak. Saya butuh tanda tangan Bapak, Pak. Yaudah, tolong kamu taruh aja di ruangan saya. Nanti saya tanda tangan ini aja. Soalnya saya mesti ke ruangan security untuk periksa CCTV dan kebetulan bukunya Yasmin hilang. Memangnya bukunya seperti apa Mbak Yasmin? Seperti ini sama persis. Oh, kayaknya saya tadi ngeliat deh buku yang mirip kayak gitu, Mbak. Ngeliat di mana? Tadi di bawah Mbak Alisa ke arah sana. Ke sana? Iya. Yasmin. Ayo jalan. Mas Romeo, saya harap setelah ini, Mas Romeo nggak menuduh saya lagi. Soalnya saya takut, Mas. Kalau saya dipecat Bu Ajeng, saya sudah membersihkan nama saya tadi. Baik Pak Pras, saya minta maaf kalau saya bikin Pak Pras jadi nggak nyaman. Nggak apa-apa, Mas. Ya sudah, saya pamit ya, Mas. Silakan. Gue sih nggak percaya sama orang itu. Ya entahlah, tapi yang pasti kita harus tetap waspada sama dia.
Ya, gue setuju. Yaudah kalau gitu, gue kawal si Iwan dulu deh. Udah. Bro, thanks sekali lagi ya. Lo udah bantuin gue. Ya sama-sama. Nanti kalau ada perkembangan apa-apa, gue kabarin lo ya. Mas, cepetan dong, lama banget sih gembok kecil gitu doang. Sabar ya mbak, ini lagi saya usahain. Maaf ya mbak. Terus gimana sih? Kalau kena kaki saya gimana? Maaf ya mbak, saya tidak sengaja. Bener banget sih. Mas cepetan mas, ya ampun gitu doang lama banget sih. Baik mbak. Ini mbak, gemboknya sudah kebuka. Akhirnya kebuka juga bukunya. Alicia! Kembalikan bukunya. Kamu kembali kerja lagi. Baik pak. Kak, apa-apaan sih nih? Ini buku aku, Kak. Dengerin kakak dulu. Ini buku kamu kan, Yasmin? Dia punya saya, Pak. Alhamdulillah Mbak Alisa belum sempat lihat isinya. Kalau enggak, habis aku dicecer sama Mbak Alisa dan Pak Rangga karena menyelidiki keluarga mereka. Yasmin, kamu nggak usah sembarangan ya ngomongnya. Itu buku aku, Kak. Balikin. Dek, tolong dengerin kakak dulu. Ini punya Yasmin. Nih, ini punya kamu. Aku nggak mau yang ini, Kak. Kamu kenapa sih? Kamu ada masalah apa sama Yasmin? Kenapa kamu selalu isengin dia? Iya, Kak. Aku emang sengaja nuker buku Yasmin sama buku itu karena aku curiga, Kak. Aku curiga Yasmin nulis rencana pembalasan dendam dia ke aku.